kegiatan pertolongan dan pemindahan korban perairan atau laut, sungai, dan sebagainya. Itu merupakan suatu cara atau tindakan pertolongan yang dilakukan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban yang mengalami kecelakaan air. Konsep kegawat daruratan pada korban tenggelam itu merupakan tindakan yang harus dilakukan segera. Mengingat kondisi tenggelam seseorang akan kehilangan pola nafas yang adekuat dan dalam hitungan jam. Korban tenggelam akan mengalami yang pertama anoreksia, susunan nafas pusat, hingga terjadinya kegagalan resusitasi. Dan jika tidak segera diberikan pertolongan, akan menimbulkan kematian dalam 24 jam setelah kejadian. Penyebab seseorang tenggelam di air itu terganggunya kemampuan fisik, yaitu yang pertama, pengaruh obat-obatan, yang kedua, ketidakmampuan akibat hipotermia, yang ketiga, ketidakmampuan penyakit akut ketika berenang, yang keempat, syok, yang kelima, cedera, yang keenam, kelelahan. Pada saat melakukan pertolongan pertama, itu ada 3 prinsip, yaitu yang pertama, aman penolong, kedua, aman penderita, dan yang ketiga, aman lingkungan. Pertolongan pertama pada korban tenggelam, yaitu 1. Meminta bantuan sekitar atau dengan berteriak. Kedua, keluarkan korban dari air menggunakan alat apung atau dengan menggunakan perahu mendekati penderita. Kemudian, setelah menyelamatkan korban, kita melakukan yang pertama, pengkajian penanganan atau ABC, Airway, Breathing, Circulation, merupakan hal utama yang kita lakukan. Penilaian pernapasan, pada tahap ini terdiri ada 3 langkah, yaitu 1. Look atau melihat pergerakan dada, kedua listen atau mendengarkan suara nafas, ketiga feel atau merasakan adanya hembusan nafas. Kemudian kita membuka jalan nafas dengan cara head till chin lift. Namun jika ada dugaan terjadinya cedera kriminal, maka lakukan dengan teknik jaw thrust. Kemudian penanganan pertama pada korban tidak sadar dan tidak bernafas dengan normal setelah pembersihan jalan nafas, yaitu 1. Kompresi dada atau RGP. Lalu kedua, pemberian nafas buatan dengan rasio 30:2. Terdapat 3 cara pemberian nafas buatan, yaitu 1. Mouth to mouth, 2. Mouth to nose, dan ketiga mouth to mask. Pemberian nafas buatan sebanyak 5 kali dan dilanjutkan hingga 10-15 kali selama sekitar 1 menit. Jika korban tidak sadar, maka pernafasan buatan dapat dilakukan lagi. Kemudian, bantuan hidup lanjut pada korban tenggelam, yaitu pemberian oksigen dengan tekanan lebih tinggi dan dapat dilakukan dengan BVM atau back valve mask. Jika keadaan korban belum membaik, dapat dilakukan intubasi tracheal. Selanjutnya, kita menjaga kehangatan tubuh korban dengan mengganti baju dan mengambilkan selimut. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan selanjutnya segera membawa korban ke fasilitas kesehatan. Dan untuk kalian yang sampai saat ini masih bingung mau kuliah di kampus swasta yang berkualitas tinggi, ayo
bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya di Fakultas Kesehatan atau Keperawatan, itu sudah terakreditasi B loh. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo menjadi bagian dari kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado.